Baik rekan-rekan mahasiswa, berjumpa kembali pada mata kuliah ilmu pendidikan, di mana pada mata kuliah ini kita telah sampai pada pertemuan yang ke-7, yang mana pada kesempatan pertemuan 7 kali ini kita akan membahas topik yaitu mengenai pemikiran filosofi dan paradigma pendidikan abad 21. Materi ini merupakan materi terakhir dari rangkaian filsafat pendidikan, di mana filsafat pendidikan menjadi dasar dari mata kuliah ilmu pendidikan kita, yang mana nanti setelah ini kita akan masuk pada praktis yaitu ilmu pendidikan itu sendiri. Nah, untuk awalan kita akan bicara terlebih dahulu tentang filosofi pendidikan abad 21, di mana di sini sudah saya jabarkan menjadi beberapa poin yang nanti akan kita diskusikan terkait dengan pendidikan abad 21 itu sendiri. Yang pertama, kita tahu bahwa yang namanya kehidupan manusia pada abad ke-21 ini mengalami perubahan yang fundamental diartikan sebagai perubahan yang mendasar, yang berbeda dengan tata kehidupan abad sebelumnya, di mana hal ini kita lihat dalam berbagai dimensi, baik dimensi teknologi, informasi, dan juga komunikasi seperti itu. Sehingga hal ini membuat realitas pendidikan dan juga tatanan masyarakat menjadi berbeda seperti itu. Nah, termasuk dalam hal pendidikan juga, hal ini juga menjadi salah satu bidang yang terdampak dari adanya perubahan tatanan kehidupan masyarakat, di mana kalau kita lihat pendidikan abad 21 ini menjadikan pendidikannya itu lebih menekankan pada aspek rasionalitas dan juga sistematik seperti itu. Segala hal yang berkaitan dengan dimensi-dimensi ilmu, dimensi ilmiah, semuanya berdasarkan pada aspek rasionalitas dan juga sistematika pendidikan itu sendiri. Nah, hal ini tentunya dilatar belakangi adanya sebuah pemikiran yang menjadi dasar dari adanya pendidikan abad 21 ini, yaitu adalah adanya filsafat postmodernisme. Jadi filsafat postmodernisme itu adalah sebuah aliran filsafat atau pandangan filsafat yang menjadi dasar atau landasan bagi munculnya filosofi pendidikan abad 21 itu, dimana secara mendasar dalam filsafat postmodernisme dikatakan bahwa dalam suatu pendidikan itu diperlukan adanya sebuah paradigma baru untuk menghadapi sebuah tantangan-tantangan maupun menghadapi berbagai rintangan yang ada dalam abad 21 ini, yaitu digunakan oleh filsuf yaitu adalah Thomas Kuhn. Nah, secara mendasar berdasarkan pada filsafat postmodernisme itu, maka kemudian arah pembelajaran dalam pendidikan kita itu diarahkan pada pembelajaran yang berbasis IT atau kita kenal dengan istilah e-learning atau electronic learning seperti itu. Nah, abad 21 ini juga sebenarnya lebih menekankan pada aspek penanaman pendidikan karakter. Kita tahu bahwa yang namanya pembelajaran kita itu ada 3 aspek, yaitu ada aspek psikomotorik atau aspek keterampilan, aspek kognitif atau aspek pengetahuan, dan juga aspek afektif atau aspek karakter yang linknya di sini itu. Nah, kemudian di era 21 ini juga pembelajaran itu juga harus mengedepankan yang namanya IT. Jadi selain berkarakter, maka juga harus berbasiskan IT. Sehingga di sini guru ini terdorong atau menjadikan guru punya stimulus untuk memunculkan nilai-nilai agama maupun nilai adat istiadat kepada siswa. Jadi itu adalah landasan besar dari filosofi pendidikan abad 21. Jadi lebih menekankan pada IT, kemudian pada karakter, dan juga pada nilai-nilai agama dan juga adat istiadat. Itu sebenarnya filosofi atau pandangan atau paradigma baru yang diharapkan dari pendidikan abad 21 ini. Nah, tentunya untuk mewujudkan dari paradigma mendasar ini akan banyak sekali tantangan, karena memang ke depan kita dihadapkan pada persoalan itu. Nah, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut seperti apa tantangannya yang kemudian akan kita hadapi sebagai calon guru atau calon pendidik di masa yang akan datang seperti itu. Kemudian kita akan bicara yang kedua, yaitu tentang paradigma pendidikan abad 21. Nah, kalau kita bicara paradigma, itu adalah kita bicara tentang sudut pandang atau perspektif. Yang pertama,
di latar belakangnya adanya persoalan global atau permasalahan global manusia seperti permasalahan kelangsungan hidup, pangan ya, kesehatan, kesejahteraan, keamanan dan juga pendidikan. Nah, berbagai permasalahan itu menjadikan sebuah permasalahan global atau kita kenal dengan istilah globalisasi yang memunculkan sebuah paradigma baru untuk berubah dari tatanan sebelumnya, di mana tatanan sebelumnya itu lebih menekankan pada ilmu yang hanya sebatas ilmu seperti itu, tapi oleh paradigma baru yang ada sekarang ini tetap ditekankan kepada ilmu, tapi juga memikirkan aspek keberlanjutannya atau aspek kontinuitasnya seperti itu. Nah, di pendidikan abad 21 ini kita dihadapkan pada tantangan di mana pendidikan itu dikuasai atau dikendalikan oleh jaringan teknologi informasi. Nah, maka pendidikan itu juga harus dapat menghasilkan sebuah pemikiran kritis yang mampu membangun tatanan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Jadi itu paradigma baru yang lebih ditawarkan dari pendidikan abad 21 itu. Jadi selain dia dikendalikan oleh TI, dia dikendalikan oleh aspek rasionalitas, tapi oleh masyarakat, oleh para filsuf itu juga harus memikirkan aspek keberlanjutannya, karena di sana dituntut untuk menghasilkan sebuah pemikiran kritis yang mampu membangun tatanan sosial masyarakat, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya itu secara lebih baik. Nah, itu sebenarnya adalah paradigma atau cara pandang yang ditekankan dari pendidikan abad 21 itu. Kemudian masih berbicara mengenai paradigma juga, di mana paradigma abad 21 ini atau kita singkat dengan Partnership for 21st Century Learning, pembelajaran abad 21 itu lebih mengembangkan framework atau jaringan pembelajaran di abad 21 yang menekankan atau menuntut peserta didik untuk memiliki keterampilan pengetahuan, keterampilan bidang teknologi ya, media informasi, keterampilan pembelajaran, inovasi, dan keterampilan hidup dan juga karir. Jadi memang secara tuntutan dia sangat komprehensif sekali dan meliputi berbagai aspek ya, baik teknologi, pembelajaran, inovasi, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat dari framework yang ditampilkan dalam grafik ini, di mana seorang murid itu diharapkan setelah lulus dari pendidikan dia punya berbagai skill, bisa life and career skill, jadi keterampilan hidup dan juga karir ya, keterampilan media informasi dan komunikasi, keterampilan inovasi dan sebagainya. Nah, di sana diperlihatkan berbagai framework yang melingkupinya, meliputi dari kurikulum dan juga standarnya, bagaimana pengembangan secara profesionalnya, bagaimana learning environment atau di situ diartikan sebagai pembelajaran lingkungan pembelajarannya ya, professional development berarti orang-orang yang profesional dalam lingkungan itu dan sebagainya. Jadi untuk mewujudkan dari tatanan murid yang punya berbagai keterampilan itu juga harus didukung oleh guru yang profesional ya, lingkungan pembelajaran yang mendukung dan sebagainya, seperti yang ada pada grafik atau gambar tersebut. Kemudian untuk frameworknya atau kerangka dasarnya dari pembelajaran pendidikan abad 21, kalau kita di negara kita punya versi sendiri, yaitu versi BNSP. BNSP itu adalah Badan Nasional Standar Pendidikan. Nah, di mana kalau kita bicara versinya BNSP di negara kita itu, bahwa pendidikan abad 21 itu setidaknya ada beberapa framework mendasarnya. Yang pertama, pendidikan abad 21 itu diarahkan untuk siswa agar punya pemikiran kritis dalam menyelesaikan masalah. Jadi kritis di sini bukan berarti mengkritisi segala hal dengan serta-merta, tidak ya, tapi lebih menekankan kepada aspek logika, aspek rasionalitas, dan aspek logikanya itu untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya applicable dalam kehidupannya, baik masalah praktis maupun yang masalah teoritis seperti itu. Yang kedua, siswa diharapkan punya kemampuan komunikasi dan kerjasama. Nah, ini sangat terimplementasi sekali dalam 2013, meskipun belum secara sempurna seperti itu. Jadi siswa diarahkan pada presentasi, kemudian demonstrasi dan sebagainya, agar siswa punya komunikasi dan juga jalinan kerjasama atau
relasi sosial dengan individu lain. Itu adalah kerangka teori atau output yang diharapkan dari pembelajaran ber-21 itu. Kemudian selain itu juga kemampuan kritis dalam pemecahan masalah ini sama ya. Kemudian kemampuan berkomunikasi sama lagi. Ini banyak yang tipe ini, mohon maaf. Kemudian ada kemampuan mencipta dan memperbaharui. Kemudian literasi teknologi dan informasi, dan yang terakhir kemampuan belajar kontekstual. Nah, yang lebih saya tekankan di sini lebih kepada literasi teknologi ya. Literasi teknologi itu adalah bagian dari kepekaan seorang siswa dalam mempelajari dan menelaah dari teknologi maupun informasi yang mereka dapatkan. Kemudian kalau kemampuan belajar kontekstual itu adalah lebih menekankan kepada kompetensi yang siswa dituntut untuk mempelajari materi secara faktualnya. Jadi dikontekstualisasikan itu artinya dihubungkan dengan realitas kehidupan yang dihadapi. Kemudian, nah di sini bisa kita lihat tabel perbedaan antara sebelumnya kita kenal dengan masa industri dan kemudian kita telah masuk pada masa masa pengetahuan seperti itu. Di mana di sini kita bisa lihat perbedaan mendasarnya sekali. Saya ambilkan contoh, misal kalau dulu paradigma pendidikan itu diarahkan pada kompetitif, bersaing. Jadi peringkat itu menjadi semacam kompetisi seperti itu kalau dalam pendidikan di era dulu. Maka kemudian kita lihat sekarang yang namanya peringkat itu sebenarnya sudah tidak ada dalam konteks kelas ya. Jadi peringkat 1, 2, 3 itu sebenarnya tidak diharapkan. Karena pendidikan di masa pengetahuan sekarang ini itu lebih ditekankan pada aspek kolaborasi. Jadi pada aspek kerjasama, aspek koordinasi ya, antara satu siswa dan siswa yang lain. Maka kemudian sistem peringkat itu kemudian dihapus seperti itu. Contoh yang kedua, misal dulu itu pendidikan lebih ditekankan kepada pusatnya itu pada kurikulum, tapi oleh pendidikan yang sekarang itu pendidikannya lebih diarahkan pada siswa, sehingga siswa itu menjadi pusatnya sebagai pelaku maupun sebagai objeknya. Itu adalah contohnya secara singkatnya. Kemudian di sini kita akan melihat perubahan peran guru, di mana perubahannya sangat-sangat mendasar sekali di era pendidikan abad 21 ini. Yang mana peran guru dalam pengembangan teknologi informasi itu, khususnya dalam pendidikan abad 21, lebih ditekankan menjadi seorang fasilitator yang membantu memberikan stimulus pada perkembangan minat dan juga bakat siswa. Jadi di sini peran kita, kalau misalkan kita menjadi seorang guru yang profesional, tidak cukup kalau kita hanya pintar secara kognitif, tapi juga harus punya kemampuan secara psikologi seperti itu, untuk bagaimana kita bisa memberikan stimulus, bisa memberikan dorongan agar bakat dan minat siswa kita nanti bisa berkembang secara maksimal. Nah di sini memang dibutuhkan kemampuan yang sangat-sangat luar biasa sekali, meliputi pengetahuan psikologi ya, meliputi pengetahuan pendidikan dan sebagainya. Yang berikutnya, peran guru lebih ditekankan pada aspek pembelajaran yang aktif dan juga kooperatif. Kooperatif artinya pembelajaran yang sifatnya kerjasama seperti itu. Kemudian guru menjadi acuan dan teladan moral bagi siswa. Nah di sini sangat-sangat luar biasa sekali tantangannya ya, karena memang selain kita dituntut pintar secara kognitif, secara ilmu pengetahuan, kita dituntut untuk menjadi seorang guru yang menjadi role model, menjadi panduan dalam karakter siswa-siswi kita nanti. Kemudian guru juga harus menanamkan sikap toleransi dan nasionalisme kewargaan. Nah di sini jelas yang namanya toleransi lebih ditekankan pada aspek kesederajatan seperti itu, sehingga ilmu harmonisasi masyarakat multikultural yang kita dapatkan dapat kita implementasikan dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Dan juga nasionalisme lebih mengacu kepada cinta tanah air berdasarkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kepahlawanan dan sebagainya. Dan disinilah peran guru dalam menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan juga semangat kewargaan seperti itu. Baik, berikutnya kita akan berbicara tentang tujuan nasional dari pendidikan abad 21 itu sendiri, dimana kita tahu yang namanya pendidikan pasti punya namanya sebuah goal atau tujuan akhir.
Nah, beberapa tujuan akhir itu dapat kita tampilkan dalam beberapa poin berikut. Yang pertama yaitu tujuan nasional pendidikan abad 21 itu adalah mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat, hidup sejajar dan terhormat di kalangan bangsa lain. Nah, konteks ini kita maknai sebagai sebuah tujuan besar dari pendidikan abad 21 itu sendiri, di mana arah pendidikan kita itu secara mendasar mengarahkan masyarakat agar tercipta sebuah kesejahteraan atau well-being seperti itu, sehingga seluruh kebahagiaan, seluruh kesejahteraan masyarakat mampu tercapai melalui instrumen yaitu adalah pendidikan. Sehingga ketika masyarakat telah mampu hidup secara sejahtera, maka masyarakat akan bisa hidup sejajar dan terhormat dengan bangsa lain di berbagai negara seperti itu. Itu adalah tujuan besar dari arah pendidikan nasional yang terimplementasi dalam kurikulum kita, di mana kurikulum kita yang sekarang baru dirancang itu adalah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, arahnya adalah ke sana, yaitu mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan kebahagiaan bagi seluruh rakyat seperti itu. Kemudian untuk tujuan yang berikutnya itu adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya cipta, mandiri, kritis, dan tanpa meninggalkan kearifan lokal. Nah, ini adalah visi yang kedua, yaitu adalah menciptakan individu, yaitu manusia yang berpikir secara kritis, mampu berdaya cipta atau menciptakan sebuah kreasi, menciptakan sebuah inovasi seperti itu, yang itu dilakukan semata-mata untuk memberikan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan juga memberikan solusi terhadap berbagai problematika kehidupan yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan tentunya berbagai kreasi dan juga inovasi tersebut juga harus dilandasi dengan nilai-nilai kemandirian dan juga tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu adalah nilai-nilai penting yang berdasarkan pada aspek lokalitas atau aspek kedaerahan seperti itu. Jadi berbagai nilai kearifan lokal yang bisa dipertahankan siswa itu, semisal kalau di Jawa itu ada nilai-nilai gotong royong ya, nilai-nilai adab asor, nilai-nilai saling menghargai, toleransi, guyup dan sebagainya. Yang tentunya di daerah lain juga sebenarnya ada nilai-nilai kearifan lokal itu. Cuma mereka punya istilah dan juga kearifan lokalnya sendiri gitu ya. Seperti yang di berbagai masyarakat itu juga punya keunikan atau kebudayaan lokalnya masing-masing seperti itu. Kemudian untuk arah nasional dari pendidikan abad 21 itu diarahkan pengembangan kompetensi peserta didik itu disesuaikan dengan potensi, pengembangan kebutuhan dan juga kepentingan peserta didik dan juga tuntutan lingkungannya. Jadi arah pendidikannya itu lebih diarahkan kepada aspek independensi, jadi aspek personalitas setiap individu seperti itu. Jadi ketika potensi minat bakat siswa itu telah muncul, maka tugas pendidikan adalah memberikan stimulus atau memberikan wahana agar bakat dan minat siswa itu dapat berkembang secara optimal. Nah, ini tentunya juga dilatar belakangi oleh paradigma filosofi pendidikan yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Ada aspek liberalisme, kemudian ada konstruktivisme dan sebagainya. Itu juga turut melandasi adanya arah pendidikan abad 21 itu sendiri. Kemudian arah pendidikan nasional atau tujuan pendidikan nasional abad 21 itu lebih diarahkan pada menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas, sistem monitoring yang benar, dan juga evaluasi yang berkesinambungan dan juga konsisten. Nah, itu adalah arah besar dari pendidikan kita, di mana pendidikannya itu diarahkan pada aspek kualitas. Kualitas itu mengacu kepada aspek kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan sebagainya, dan juga sistem monitoring. Monitoring artinya adalah sistem pemantauan. Jadi pemantauan hasil belajar ya, lebih ditekankan pada aspek prosesnya. Jadi lebih melihat pada aspek bagaimana siswa belajar secara proses. Dalam arti pendidikan abad 21 itu lebih menekankan kepada aspek kolaborasi, kerjasama dan sebagainya, sehingga disitulah proses yang lebih dinilai, bukan semata pada hasilnya. Dan juga proses evaluasi itu juga harus berkesinambungan seperti itu. Dan tentunya konsistensi dalam memberikan sebuah penilaian juga harus ditekankan pada arah pendidikan abad 21 itu sendiri. Nah, itu adalah beberapa poin yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Berbagai hal yang
menjadi perhatian kita, nanti bisa kita diskusikan pada laman diskusi sepada di kelas kita seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu.